Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tema tentang menggugat idealisme. Ada beberapa filosof yang akan kita bahas. Namun pada pertemuan ini kita hanya akan mengulas satu saja ya dari 4 filosof tersebut, yaitu Arthur Schopenhauer. Tema dari Arthur Schopenhauer, filsafat Arthur Schopenhauer ini adalah pesimisme metafisis. Apa yang dimaksud dengan pesimisme metafisis itu nanti kita akan bahas mulai dari argumen-argumen dasarnya. Ada beberapa karya utama dari Schopenhauer. Ini ada 2 ya, ada di slide ini, yaitu Über die Verfassung und des Satzes vom zureichenden Grunde. Itu adalah disertasinya tahun 1813 tentang akar ganda 4 dari asas tentang alasan yang memadai. Ini adalah salah satu karya yang menunjukkan pengaruh Immanuel Kant pada pemikiran Schopenhauer. Lalu kemudian karya yang banyak dirujuk ya, yang membuat Schopenhauer begitu terkenal, populer, adalah Welt als Wille und Vorstellung, atau Dunia sebagai Kehendak dan Presentasi. Nah, ini diterbitkan tahun 1819. Baik, kita akan masuk ke pokok-pokok pandangannya ya. Yang pertama adalah tentang dunia sebagai presentasi. Dalam salah satu karyanya yang tadi disebutkan ya, karya yang kedua tadi, Schopenhauer menyebutkan bahwa dunia adalah ideaku. Dunia adalah ideaku atau ideku ya. Nah, kata yang sungguhnya digunakan oleh Schopenhauer sebenarnya untuk kata ide itu adalah Vorstellung, yang berarti presentasi atau gambaran. Namun dalam terjemahan bahasa Inggris kemudian kata Vorstellung itu diartikan sebagai idea ya, kemudian disebut sebagai ide. Padahal kalau mau cari padanan yang lebih tepat adalah presentasi atau gambaran. Bagi Schopenhauer, kenyataan merupakan presentasi-presentasi kita, presentasi-presentasiku tentangnya ya. Jadi ada hubungan atau relasi objek dan subjek, dan yang terpenting di sini adalah bahwa objek yang di seberang sana itu sebenarnya adalah presentasiku gitu ya. Jadi penekanan yang lebih utama adalah pada kenyataan fenomenal, apa yang tampak begitu ya, bukan ide ya. Ini bedanya dengan Hegel misalnya. Jadi dia lebih condong pada Kant. Jadi apa yang ada di seberang sana sesungguhnya adalah kenyataan fenomenal, kenyataan yang menampakkan diri pada diriku. Objek itu menampakkan diri pada diriku gitu ya. Nah, bila dilacak pandangan Schopenhauer ini sungguhnya bisa terlihat ya pengaruh dari filsafat India yang dibawa oleh tokoh Friedrich Mayer ya, yang mengatakan bahwa ya dunia ini adalah maya atau penampakan-penampakan saja, dan di balik penampakan itu ada sesuatu begitu ya. Nah, nanti kalau dalam filsafatnya Kant itu kan disebut sebagai noumena itu ya, atau das Ding an sich, sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Nah, begitu juga dengan Schopenhauer ya. Jadi saya melihat misalnya gelas, maka yang
gelas yang terlihat itu sesungguhnya adalah fenomena penampakan, ya. Jadi kalau bahasa sederhananya pewahyuan dari si gelas itu di hadapan kesadaranku, gitu ya. Nah, penampakan ini memiliki lapis, ya. Jadi ada lapis di belakang yang tampak tersebut, yang kemudian kalau dalam bahasanya Kant disebut sebagai das Ding an sich. Nah, kalau bagi Schopenhauer, apa itu das Ding an sich yang ada di balik suatu yang tampak itu, ya. Oke. Jadi yang dibalik yang maya atau fenomena itu, dunia fenomena itu menurut Schopenhauer adalah kehendak, ya. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah kehendak? Jadi Schopenhauer menggunakan intuisi untuk mengetahui apa yang dibalik yang maya, yang tampak tersebut. Dengan melihat contoh sederhana, ya. Contoh sederhana. Jadi kalau kita melihat dalam keseharian, misalnya kita menggerakkan tubuh kita, ya, badan kita, misalnya saya menggerakkan gelas ini, maka gerakan ini adalah tahap kedua sebenarnya, fase kedua, fase lanjutan dari apa? Dari kehendak. Jadi kehendak mendahului gerakan tubuh, ya. Jadi kalau bagi Schopenhauer, karena itu gerakan tubuh merupakan kehendak yang diobjektifikasi. Jadi kehendak yang tampak, yang muncul, gitu ya, yang terlihat, gitu ya. Oleh karena itu kemudian kehendak dapat disebut sebagai presentasi dalam konteks ini. Baik, Schopenhauer melanjutkan bahwa kehendak itu dunia fenomenal, ya, maksudnya dunia fenomenal, apa yang tampak ini kan beragam, ya. Kita lihat sekeliling kita itu ada pohon, gitu ya, ada manusia, ada hewan, dan seterusnya. Jadi beragam. Jadi dunia fenomenal itu beragam. Namun menurut Schopenhauer, das Ding an sich sendiri itu adalah tunggal, ya, adalah tunggal, yaitu yang kemudian disebut sebagai kehendak metafisis. Bagaimana ini dijelaskan, ya? Jadi Schopenhauer ingin mencari asas, ya, yang menjadi dasar dari seluruh fenomena yang beragam, yang majemuk, yang beraneka itu, ya. Oleh karena itu dia menyebut satu saja asasnya, yaitu kehendak metafisis. Nah, kehendak metafisis ini bersifat merupakan kehendak untuk hidup, ya, der Wille zum Leben. Dia buta dan merupakan kehendak purba, Urwille, ya. Dan menurut Schopenhauer, kehendak itu memanifestasikan diri, ya, dalam ragam tadi itu, dalam ragam dunia fenomenal, ya. Dan ini tampak kalau dalam hewan itu naluri, ya, insting begitu. Nah, insting itu merupakan manifestasi dari kehendak, ya, kehendak metafisis itu. Jadi kehendak metafisis itu satu, tapi kemudian termanifestasi dalam dunia fenomenal yang beragam. Dan dalam konteks manusia ada dalam rasio. Nah, rasio dan pengetahuan, ya, konsekuensinya merupakan pelayan kehendak, ya. Jadi semacam kalau dalam konteks hewan, misalnya macan, ya, itu adalah seperti cakar, ya. Jadi rasio itu seperti cakar, atau kalau burung itu dia seperti sayap, gitu ya. Nah, oke, ini kehendak metafisis menurut Schopenhauer. Nah, seperti tadi dikatakan, salah satu sifat dari kehendak metafisis itu buta, ya. Dia
tidak menilai apapun begitu ya, hanya memanifestasikan diri, mengobjektifikasikan diri, dan tak pernah mencapai kepuasan ya, dan tidak pernah sampai pada tujuannya. Kehendak metafisis itu selalu tidak tentram, galau ya, dia selalu berjuang mendapatkan sesuatu dan seterusnya, tapi menurut Schopenhauer tidak pernah tercapai, atau segala apa yang dalam tanda kutip ya dilakukan oleh kehendak metafisis itu adalah sia-sia. Salah satu contohnya adalah kalau manusia misalnya ya, kita ini ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, menurut Schopenhauer, apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah pemadaman kehendak rendah ya. Jadi ada hasrat-hasrat ya, ada hasrat-hasrat. Nah, itu dipadamkan. Lalu kalau itu hasrat itu dapat dipadamkan, maka akan muncul rasa bahagia. Misalnya saya menghasratkan smartphone terbaru misalnya ya, lalu kemudian saya belilah ya, saya beli smartphone itu. Nah, hasrat tadi kemudian terpenuhi ya, tercukupkan gitu ya, terpadamkan ya. Tetapi itu hanyalah semu ya, tidak rasa senang, rasa bahagia karena mendapatkan smartphone terbaru itu merupakan kondisi semu ya, sesuatu yang kemudian lama-kelamaan kok bosen ya pakai smartphone baru ini. Lalu kemudian muncullah hasrat baru lagi. Jadi ketika ada launching misalnya smartphone baru, muncul lagi hasrat itu gitu ya. Jadi seperti itu terus menerus. Disitulah apa yang disebut sebagai penderitaan ya. Nah, ini mengingatkan kita pada filsafat Buddhisme ya. Buddhisme bahwa keinginan adalah sumber penderitaan. Nah, itu kalau bahasanya Iwan Fals kan seperti itu. Karena itu bagi Schopenhauer menjadi manusia berarti menjadi hidup sengsara ya, menderita terus ya. Karena apa? Ada selalu tadi itu kehendak-kehendak hasrat-hasrat, keinginan-keinginan yang ternyata setelah kalau dipenuhi dia akan terus menerus menuntut dan tidak pernah puas dan tidak pernah terpadamkan ya. Dipadamkan di satu sisi, muncul sisi yang lain dan seterusnya. Oleh karena itu filsafat Schopenhauer kadang disebut sebagai melankolis ya, atau filsafat yang murung. Baik, selanjutnya bagaimana memecahkan masalah? Itu kan masalah ya. Jadi kita hidup ini menderita pada dasarnya katanya. Kalau dalam Buddhisme itu kan ada pertanyaan begini, apa yang menyamakan kita dengan manusia lain, dengan orang lain gitu ya. Kalau dalam filsafat rasional itu akan dikatakan bahwa ya yang menyamakan kita dengan orang lain, yang membuat kita kemudian disebut sebagai manusia itu kan adalah karena rasio ya, karena kita punya akal. Tetapi sungguhnya menurut filsafat Buddhis enggak lah. Yang menyamakan aku dengan yang lain itu adalah penderitaan. Kita sama-sama menderita yang pasti gitu ya. Jadi kita bisa jadi tidak sama-sama rasional gitu ya. Tetapi yang pasti kita sama-sama pernah menderita. Kita menderita ya, karena tadi itu ya. Selalu ada hasrat, selalu ada keinginan yang terus-menerus mendrive ya diri kita, sehingga kemudian kita terlempar dalam situasi kesengsaraan atau penderitaan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana melepaskan diri dari kesengsaraan atau penderitaan itu? Ada dua jalan menurut Schopenhauer. Yang pertama adalah jalan estetis, yang kedua adalah jalan etis ya.
Jalan estetis ini lebih pada kontemplasi ya, kontemplasi estetis. Jadi misalnya kita melihat lukisan, kita melihat apa namanya bentuk-bentuk yang indah begitu ya, atau musik ya. Nah, kita melakukan kontemplasi. Kontemplasi itu dilakukan tanpa kita terseret oleh hasrat-hasrat ya, harus tanpa pamrih menurut Schopenhauer. Untuk apa itu semua? Untuk menemukan ya makna keindahan yang terdapat di dalam objek. Dan seni terluhur, objek kontemplasi estetis yang paling tinggi itu adalah musik ya. Namun menurut Schopenhauer, jalan pelepasan estetis ini tidak permanen ya. Dia hanya sementara aja, hanya pengalihan saja. Jadi ketika kita mendengarkan musik, kita melepaskan diri dari penderitaan, rasa kesengsaraan, tetapi itu hanya sementara, hanya mengalihkan saja. Nah, oleh karena itu bila seorang ingin melepaskan diri dari penderitaan secara permanen, katakanlah begitu ya, itu jalan etis yang harus dipilih gitu. Nah, bagaimana jalan etis yang diajukan oleh Schopenhauer itu? Jadi menurut Schopenhauer, kehendak untuk hidup itu melahirkan penderitaan seperti tadi ya telah kita bicarakan. Karena itu yang harus dilakukan adalah menolaknya. Jadi jangan mengikuti gitu ya, jangan diikuti itu kehendak untuk hidup itu. Karena itu harus ditolak gitu ya. Nah ini konsekuensinya yang perlu kita pikirkan ya. Kalau menolak hidup berarti kan ya sudah mati saja gitu. Artinya bunuh diri menemukan alasan logisnya kalau di sini. Tetapi kalau bagi Schopenhauer, bunuh diri itu bukan pelepasan, tapi merupakan kejahatan. Karena dia pada dasarnya yang pertama tetap mengikuti kehendak untuk hidup ya. Karena dia kan mengandaikan nanti akan melepaskan diri dari penderitaan, lalu kemudian dia menemukan suatu kebahagiaan begitu ya. Tapi tidak gitu ya. Itu kejahatan menurut Schopenhauer. Nah, jadi bukan dengan bunuh diri, tapi dengan moralitas ya, dengan hidup secara etis begitu. Nah, apa yang dimaksud jalan etis, moralitas atau hidup dalam hidup secara etis itu? Baik. Nah ini. Schopenhauer menjelaskan ya bagaimana hidup bermoral, hidup secara etis yang itu akan melepaskan kita dari penderitaan. Jadi bagi Schopenhauer tindakan ya merupakan manifestasi kehendak metafisis. Jadi kalau bagi Schopenhauer segalanya itu telah didrive oleh kehendak metafisis. Oleh karena itu pandangannya adalah determinisme sebenarnya. Jadi kita melakukan suatu tindakan, misalnya saya minum ya, misalnya minum begini, seolah-olah saya bebas. Tapi sesungguhnya menurut Schopenhauer, kehendak metafisis telah mendrive saya untuk minum gitu ya. Jadi tampaknya saja bebas, tapi hakikatnya kita tetap diperbudak oleh kehendak metafisis ya, kehendak untuk hidup ya. Saya haus kan, saya kalau nggak minum nanti mati begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah melakukan abstraksi atas kemajemukan ya, dunia maya ya, yang fenomenal ini, untuk kemudian kita menemukan di dalam diri kita itu simpati etis ya, terhadap orang lain sebagai suatu alter ego ya. Lalu menemukan setelah itu
setelah menemukan simpati di dalam diri kita, lalu kita lakukan kebaikan, ya. Kebaikan yang kemudian kita sebut sebagai agape atau cinta kasih. Dalam agape kita melepaskan egoisme dan kemelekatan pada hasrat rendah, ya, hasrat rendah untuk ya tadi itu mengutamakan diri sendiri. Jadi dengan memperhatikan, terlibat di dalam diri orang lain, bersimpati pada orang lain, maka kita melepaskan keegoan kita, gitu ya. Jadi menolak kehendak berarti juga memandang dunia sebagai suatu ketiadaan. Tadi itu ya, sebentar sebelum masuk ke bawah ini, jadi itu yang disebut sebagai etika bela rasa, ya, Mitleidetik, ya. Jadi etika bela rasa. Jadi kita bela rasa terhadap orang lain. Baik, selanjutnya menolak kehendak metafisis, yang artinya menolak untuk hidup dan melihat realitas sebagai sesuatu yang maya, ya, sesuatu yang maya. Lalu kemudian karena dunia ini adalah manifestasi dari kehendak, maka ketika kita menolak kehendak, maka konsekuensinya dunia ini pun kemudian menjadi suatu yang tiada, gitu ya, suatu yang maya, begitu ya. Bila dalam keadaan ini wafat, ya, seorang akan mencapai nirwana, ya, yaitu pemadaman total kehendak. Nah, ini salah satu pengaruh Buddhisme di dalam pemikiran Schopenhauer. Baik, demikian secara singkat pandangan filsafat Arthur Schopenhauer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.